Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Di saat pagi hari ini, mari sebelum kita melakukan aktivitas tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini, biarlah bersama-sama kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat pagi hari ini perenungan kebenaran firman Tuhan, saya akan ambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8. Saya akan baca firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti mempunyai rancangan, bahkan rencana tersendiri yang sudah kita susun untuk menjalani kehidupan ini. Entah rencana kita yang sudah kita susun untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, terlebih khusus untuk masa depan anak-anak kita. Ya, saya yakin dan percaya bahwa di setiap kita pasti mempunyai rancangan tersendiri untuk diri kita. Kita mempunyai rancangan tersendiri untuk kehidupan kita. Kita mempunyai rencana, bahkan rancangan tersendiri dalam kita mau menjalani kehidupan ini. Ya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ketika manusia berencana, ketika manusia merancangkan sesuatu untuk kehidupannya, manusia pasti akan mempunyai ambisi untuk mewujudkan rencana tersebut. Manusia pasti akan berambisi untuk mewujudkan setiap rancangan yang sudah ia rancangkan sedemikian rupa untuk kehidupannya. Ya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ketika rancangan yang sudah manusia susun untuk hidupnya, rencana yang ia sudah susun untuk ia menjalani kehidupannya, baik masa depannya, baik keluarganya, baik anak-anaknya, ketika tidak terlaksana dengan baik, manusia cenderung mudah menjadi kecewa. Manusia menjadi kecewa karena apa? Menjadi kecewa terhadap apa yang sudah ia susun untuk hidupnya sendiri. Menjadi kecewa terhadap perancangan yang ia buat sendiri untuk kehidupannya. Sehingga manusia kadang mengalami kekecewaan dari apa yang ia perbuat sendiri. Namun ketika ia mengalami kekecewaan itu manusia terkadang bukan hanya kecewa terhadap dirinya sendiri, melainkan ia bisa kecewa terhadap manusia, terlebih khusus kecewa terhadap Tuhan. Ya, dan di saat pagi hari ini firman Tuhan kembali datang mengingatkan kepada kita bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Artinya apa saudara yang diberkati Tuhan? Artinya rencana Allah berbeda dengan rencana manusia. Apa yang sudah ditetapkan Allah berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh manusia untuk dirinya sendiri. Apa yang sudah menjadi rancangan Allah berbeda dengan apa yang menjadi rancangan manusia. Ya, dalam kitab Amsal pun berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, hari-hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kalau apa yang menjadi maunya kita, apa yang menjadi rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, biarlah kita tidak menjadi kecewa. Apalagi sampai kecewa kepada Tuhan. Tapi kita mau percaya bahwa setiap rencana yang kita lakukan namun digagalkan oleh Tuhan, berarti Tuhan punya rencana jauh lebih baik dari apa yang sudah kita rencanakan. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat, Tuhan mendengar apa yang tidak kita dengar, terlebih khusus Tuhan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi kalau hari-hari ini kita digagalkan oleh rancangan kita sendiri, hari-hari ini kita digagalkan oleh apa yang menjadi rencana kita, biarlah kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih baik. Keputusan Tuhan dalam kehidupan kita masih jauh lebih baik. Ya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan umat-umatnya, Tuhan ingin tidak mau melihat kita jatuh, atau Tuhan tidak ingin melihat rencana kita menghancurkan kita, maka terkadang Tuhan memakai cara bahwa rencana yang ia susun itulah yang akan Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana kita kadang digagalkan agar supaya rencana kita itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Jadi jangan menjadi kecewa, biarlah kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu baik adanya. Kita belajar bahwa dalam setiap kehidupan kita menaruh kehendak Tuhan di atas dan di bawah kehendaknya kita, agar supaya apa saudara yang diberkati Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita menaruh harapan kita, rancangan kita kepada Tuhan, maka semakin kita minim untuk kecewa kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya hari ini kalau kita serahkan semua harapan, keinginan kita, rancangan kita kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan ini rencana saya, biarlah bukan rencana saya yang jadi, melainkan rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan berlaksana atas hidup kita, Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kita, serta Tuhanlah yang akan membimbing kehidupan kita, dan Tuhan akan mengadakan rencana-rencananya yang luar biasa yang sudah Ia tetapkan untuk kehidupan kita.
sehingga kita tidak mudah menjadi kecewa dan kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Yesus saja ketika ia mau disalibkan, ia berdoa kepada Bapa, biarlah bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Bapanya yang jadi. Jadi mari kita tetap berseru kepada Tuhan, kita tetap terus bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, biarlah segala rencana kita, segala harapan kita, segala rancangan yang ada dalam diri kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah semuanya Tuhan ambil alih, dan kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita, agar supaya kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat selalu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita kiranya dapat memberkati kita semua. Mari memperkuat kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh datang kembali dalam kehidupan kami, mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada apa yang kami rencanakan. Untuk itu ajari kami untuk tetap terus berserah kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, agar yang kami alami bukanlah kekecewaan, melainkan kami boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan, karena segala rencana Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini ucapan syukur kami, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.